Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema menjaga perasaan saudara kita. Menjaga perasaan saudara kita adalah bagian daripada adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memeluk agama Islam. Hal ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Dan bagi orang-orang yang ditalak, dia berhak mendapatkan mata', satu kesenangan dengan baik. Baik itu berupa pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Hal ini tiada lain adalah dalam rangka menjaga perasaan agar merasa tetap senang dan tidak bersedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu kesempatan pernah melerai dan melarang sahabatnya yang mentertawakan saudaranya yang kebetulan buang angin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa di antara kalian mentertawakan yang kalian sendiri juga kadang-kadang melakukannya? Ini dalam rangka apa? Sampai kalau ada saudaranya pas buang angin tidak boleh ditertawakan, dalam rangka menjaga perasaan saudara kita. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan adab dan kesopanan yang luar biasa. Hal ini juga ditiru oleh para sahabat. Ketika para sahabat memberikan sesuatu kepada para putra-putranya, entah itu mainan atau makanan, mereka melarang putra-putrinya untuk keluar dari rumahnya. Dikhawatirkan di luar rumah nanti bertemu dengan anak-anak orang miskin, anak-anak yatim yang akhirnya mereka ingin mendapatkan apa yang didapatkan anaknya, sehingga mereka pulang ke rumah dan menangis kepada orang tua atau keluarganya. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga perasaan, para sahabat ketika memberikan sesuatu kepada para putranya, memprotek untuk tidak keluar dari rumah. Cerita ini juga kita dapatkan dalam ulama unas salafus salih, para pendahulu kita. Hatim al-Asam yang terkenal sebagai tokoh sufi yang digelari Al-Asam yang berarti tuli. Karena pada kisahnya, pada suatu ketika beliau didatangi seorang wanita yang ingin menanyakan suatu permasalahan, dan tiba-tiba wanita itu tidak mampu menahan buang angin, dan saat itulah wanita tersebut merasa sangat malu, sehingga Syekh Hatim ini berpura-pura menjadi orang tuli sehingga harus mengeraskan suaranya. Dan ketika si perempuan tadi menanyakan satu urusan, juga disuruh untuk mengeraskan suaranya. Sehingga perempuan tersebut menyangka bahwa Syekh Hatim benar-benar orang yang tuli. Dan setelah kejadian itu, wanita tersebut 15 tahun masih hidup dan terus menyangka bahwa Syekh Al-Hatim benar-benar tuli. Ini dalam rangka apa? Menjaga perasaan. Subhanallah, agama Islam adalah agama yang begitu lembut, begitu sempurna, sampai akhlak kepada saudaranya pun ditata sebegitu rapi. Dan jika kita terapkan, subhanallah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang mau kami tekankan, pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, "Idza kuntum thalathatan fala tatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli dzalik yuhzinu." Muttafaqun alaih. Ketika kalian sedang bertiga, sedang ngobrol bertiga, maka dua orang tidak boleh berbicara sendiri sementara yang satu dicuekin. Hatta takhtalitu bin nas. Beda halnya kalau sudah campur dengan orang banyak.
4 orang, 5 orang, atau dalam satu ruangan yang ramai, maka kita berbicara sendiri berdua tidaklah masalah. Tapi kalau cuman bertiga, maka 2 orang tidak boleh berbicara sendiri, sementara yang 1 dicuekin. Alasannya apa? Karena menjaga perasaan saudara kita, jangan sampai dia bersedih. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan, inilah akhlak, inilah tata krama, inilah budi pekerti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan hal ini, ketika sedang bertiga, 2 orang tidak boleh mengobrol, tidak boleh berbicara dengan bahasa daerah. Misalnya 3 orang, yang 2 berasal dari Sunda, yang 1 berasal dari Jawa. Keduanya tidak boleh berbicara dengan bahasa daerah, karena bisa menyakiti yang 1 saudaranya, karena tidak memahami apa yang dibicarakan. Dan termasuk hal ini lagi, ketika kita sedang berbicara dengan saudara kita, kita tidak boleh main HP sendiri. Karena main HP itu berarti kita nyuekin saudara kita yang sedang mengajak bicara kita. Ini yang banyak terjadi pada saat ini. Ketika sedang mengobrol, kadang-kadang yang 1 sedang mengobrol, tapi yang satunya asik main HP sendiri. Itu seakan-akan yang main HP berarti dia sedang ngobrol, sedang chatting, sedang WA pribadi dengan orang yang dituju. Sementara saudara kita yang berada di depannya dicuekin, tidak diajak bicara. Ini merupakan akhlak yang kurang baik. Mari kita benahi. Karena ini banyak terjadi dalam masyarakat saat ini, maka sekali lagi kami mengingatkan pada diri saya sendiri dan khususnya para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, marilah kita sadar bahwa di dalam Islam mengajarkan akhlak yang mulia, bagaimana menjaga perasaan saudara kita. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, ia berkata bahwa beliau pernah bersama Abdullah bin Umar di sebuah rumah. Dan ketika itu ada orang datang dan ingin bicara secara khusus kepada Abdullah bin Umar, maka pada saat itulah agar di situ tidak terjadi 3 orang, maka Abdullah bin Umar memanggil 1 orang lagi sehingga mereka menjadi berempat, sehingga orang yang ingin bicara dengan Abdullah bin Umar bisa berbicara berdua secara pribadi dan tidak menyalahi tata krama dan hadis yang telah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini yang sangat luar biasa sekali. Yang patut kita teladani, patut kita contoh. Kemudian kami lanjutkan adab yang kedua ketika kita sedang berbicara dengan orang lain adalah kita melihat orang yang kita ajak berbicara. Kalau saya sedang berbicara dengan lawan bicara saya, maka pandangan saya harus tertuju kepada orang yang kita ajak bicara. Jangan sampai kita sedang ngobrol, orang lain mengajak bicara kepada kita sementara kita asik menjawab HP kita, atau justru main Facebook, atau justru main Instagram atau media sosial yang lainnya dan sibuk dengan HP kita. Ini tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memandang orang yang sedang mengajak bicara kepada kita. Diceritakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ittakhadha khataman falabisahu. Qala syaghalani hadha ankum mundzul yawm ilaihi nazrah wa ilaikum nazrah thumma alqah. Rawahun Nasa'i. Dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin yang sangat indah. Kemudian beliau mengatakan, cincin ini yang telah mengganggu aku. Sebentar aku memandang cincin, sebentar aku memandang kalian, sebentar aku memandang cincin, sebentar aku memandang kalian. Kemudian Rasulullah melemparkan cincin tersebut. Kenapa? Karena cincin tersebut telah mengganggu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berhadapan dengan para sahabatnya. Bisa dibayangkan kalau ada sesuatu yang mengganggu pembicaraan, mengganggu perasaan saudara kita,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat dihilangkan. Begitu cincin ini mengganggu, langsung beliau ambil dan lempar. Kita bisa bayangkan, kalau kita menyadari penuh, kita ini kadang-kadang kecanduan dengan HP. Orang mengajak bicara kita, tapi kita sibuk dengan HP. Kalau kita mengikuti kaidah Rasulullah, sebentar kita melihat HP, sebentar melihat lawan bicara, maka seharusnya HP itu dilempar sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam rangka menjaga perasaan saudara kita. Kemudian akhlak dan tata krama kita selanjutnya adalah mendengarkan apa yang dibicarakan oleh saudara kita. Mendengarkan apa yang dibicarakan oleh saudara kita. Walaupun kita sudah pernah mendengar cerita itu. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala diceritakan bahwa Atha ibn Rabbah pernah berkata, "Innar rajula la yuhadditsuni bil hadits fa ansattu lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla ayyulat." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menceritakan kepadaku sebuah cerita atau kisah, dan saya dengarkan penuh dengan seksama, seakan-akan saya belum pernah mendengarkannya, padahal saya sudah pernah mendengar cerita ini sebelum dia lahir. Ini Atha ibn Rabbah dalam rangka apa? Menghormati orang yang bercerita kepadanya. Dia mendengarkan dengan seksama. Oleh karena itu Hasan al-Basri pernah mengatakan, "Idza jalasta fakun ala an tasma'ah rasa minka ala an taqul." Ketika kau sedang duduk mengobrol, maka hendaklah semangatmu untuk mendengar sama dengan semangatmu untuk berbicara. Wa ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnal qaul. Dan belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Wala taqta' ala ahadin haditsah, dan jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Kemudian lebih tegas lagi Abdullah bin Abbas menyebutkan, li jalisi alayya thalathah. Orang yang saya ajak bicara, yang sedang duduk dengan saya, memiliki hak tiga hak baginya. An armiyahu bi tarafi idza aqbal. Yang pertama, saya harus memandangnya ketika dia berbicara. Wa an wasi'a lahu fil majlis idza jalas, dan memberikan tempat baginya untuk duduk bersama kita. Wa an asghiya ilaihi idza tahaddats, dan ketika dia bicara maka saya harus mendengarkannya. Inilah para pemirsa yang budiman, akhlak ketika kita ngobrol, ketika sedang bertiga, ketika sedang bersama kawan-kawan kita, bagaimana kita harus menghormati dan menjaga perasaan saudara kita. Jika kita simpulkan, ketika kita sedang bertiga, maka jangan cuekin yang satu saudara kita, karena itu bisa menyakitkan. Itu adalah larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara, maka menghadaplah lawan bicara kita. Jangan sampai kita sibuk main HP sendiri. Kemudian ketika lawan bicara kita bercerita, maka dengarkanlah walaupun itu sudah pernah kita dengar sebelumnya, untuk menggembirakan mereka, untuk menggembirakan dia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana bulan yang disebut dengan Syahrul Muasah, bulan sosial. Bagaimana kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, terutama menjaga perasaan saudara kita. Walaupun hal-hal yang kecil itu tetap harus kita perhatikan, karena disitulah insya Allah keberkahan hidup kita ada. Terima kasih, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.